Shalom, selamat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebelum kita mendengarkan sabdanya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara saat ini. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita dalam khotbah Minggu akhir tahun gerejawi ujung tahun Parhuriaon tanggal 21 November 2021 diambil dari Mazmur 90 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 dan bahan bacaan diambil dari Wahyu 1 ayat 4 sampai 8 dengan tema Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Saudara-saudari di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, harus kita akui bahwa Mazmur 90 ini adalah salah satu Mazmur favorit yang dikhotbahkan saat ada jemaat atau keluarga yang berulang tahun. Dan juga ayat-ayat yang sering dikutip untuk diberikan kepada keluarga, kepada jemaat sesama yang berulang tahun. Hal itu mungkin disebabkan karena di dalam Mazmur ini kita menemukan bahwa manusia adalah makhluk yang serba terbatas. Mulai dari umurnya, kekuatannya, kesehatannya, keuangannya, dan berbagai hal lainnya. Memang harus kita akui kita cenderung dan senang jika dikatakan orang kita masih muda, tetap muda, dan lebih muda. Betul saudaraku, tidak ada yang salah dengan pernyataan itu. Namun agak lucu ya. Mana ada manusia yang tetap muda. Dan yang pasti firman Tuhan katakan tadi bahwa manusia itu sementara. Waktu kita terbatas. Waktu kita akan berakhir. Walau katanya ada ilmuwan yakin dengan mengubah gen pengendali penuaan, mereka dapat memperpanjang batas rata-rata usia manusia hingga 100 tahun. Melampaui 70 sampai 80 tahun seperti yang dikatakan dalam ayat 10 dalam Mazmur ini. Tetapi sekali lagi harus kita ingat hidup manusia itu sementara, terbatas, akan berakhir walau bisa berumur 100 sampai 120 tahun. Bahkan sebagaimana pemazmur katakan, engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang lisut dan layu. Bandika ayat 5 dan 6. Yakobus juga berkata, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yakobus 4 ayat 14. Itu artinya saudaraku, sebagaimana kita sedang merayakan minggu ini sebagai minggu akhir tahun gerejawi, di mana kita mengingat saudara-saudara kita yang telah meninggal mendahului kita, yang tentunya juga sekaligus kita mengingat bahwa semua kita, siapapun, sedang berbaris dalam antrian menunggu panggilan Sang Pencipta. Waktu untuk panggilan tersebut sangat ideal dalam setiap masa atau usia setiap orang. Bisa pada waktu anak-anak, pada waktu masih muda, di masa tua, atau lanjut usia. Ketika panggilan Sang Pencipta datang, tidak seorang pun dapat menolaknya. Pertanyaannya adalah, apa yang kita lakukan dengan hidup kita selagi Allah masih memberi napas kehidupan kepada kita? Sebab hidup kita ini, saudaraku, adalah kesempatan. Kesempatan untuk berbuah dan bermakna bagi banyak orang. Makanya doa Musa ini seharusnya menjadi doa kita. Ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ayat 12. Dan sekaligus juga ayat ini yang menjadi tema khotbah kita minggu ini, dengan ajarlah kami menghitung hari-hari kami, yang akan kita gumuli bersama dengan baik. Mari kita simak
dengan baik. Yang pertama, saudaraku, menyadari kekekalan Allah sebagai tempat perteduhan yang sempurna. Ayat 1 berbunyi, "Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun." Saudaraku, ayat ini adalah doa dari Musa. Dan kita tahu bahwa Musa adalah seorang yang dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia adalah seorang tokoh yang sangat besar, berpengaruh dan luar biasa, baik sebagai gembala, nabi, maupun pemimpin bangsa Israel. Tetapi lewat doanya ini, saudaraku, kita melihat walaupun dia adalah tokoh yang besar, kuat, Musa sangat menyadari bahwa hanya Tuhan Allah sajalah yang merupakan perteduhan turun-temurun. Hanya Tuhan Allah sajalah yang dapat diandalkan untuk menolong, menopang, dan menuntun seseorang dari dahulu sampai selama-lamanya. Artinya, pertolongannya tidak dapat dibatasi oleh waktu. Baik sewaktu Musa kecil yang terhindar dari kematian bayi-bayi laki-laki oleh Firaun di tanah perbudakan, dan juga saat dia sebagai bangsawan di istana Firaun, saat dia menjadi buronan dan menjadi menantu Jitro. Apalagi saat Tuhan memilih dan menetapkan dia untuk menuntun umat pilihan Allah keluar dari Mesir. Musa merasa terkejut sebenarnya, sebab dia merasa masih muda dan tidak lancar berbicara. Dan ini bukanlah alasan yang dibuat-buat, akan tetapi merupakan fakta dan realita. Tetapi Tuhan kemudian menetapkan dan memampukan dia untuk melakukan banyak hal atas nama Allah Israel di padang gurun hingga mereka tiba di perbatasan tanah Kanaan. Saudaraku, Musa tentu menyadari bahwa Allah sebagai tempat perteduhan tidak hanya baginya, tapi juga bagi umat Tuhan, bagi setiap kita yang mau menyerahkan hidupnya dan bersedia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Itulah sebabnya secara tegas Musa ungkapkan bahwa kemahakuasaan dan kekekalan Tuhan Allah sebagai tempat perteduhan turun-temurun juga dilengkapi dalam ayat 2. Di sana kita membaca begini. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, Engkaulah Allah. Dan dalam Alkitab, saudaraku, sebelum gunung-gunung dilahirkan sering dipakai sebagai tanda kekekalan Allah. Memang, saudaraku, Allah kita yang kita sembah dan kenal itu adalah kekal adanya. Dalam 1 Timotius 1 ayat 17 kita membaca, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal. Firman-Nya juga, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang akan ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Wahyu 1 ayat yang ke-8. Saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, seseorang yang memiliki hati yang bijaksana dalam menghitung hari-harinya, pastilah mempergunakan kesempatannya itu dengan bijak dan baik. Dan juga pastilah orang itu menyadari bahwa hanya Tuhan Allah sajalah tempat perteduhan, tempat kita mengadu, tempat kita bersandar hari demi hari. Bahkan yang seharusnya kita ajarkan turun-temurun kepada anak cucu kita, agar mereka juga hidup bijaksana dalam mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Yang kedua, menyadari
kefanaan umat manusia. Berbagai ungkapan digunakan oleh Musa di sini untuk menggambarkan kefanaan umat manusia sehebat, sekuat, sepintar apapun dia. Jika kita baca ayat 3 sampai 6, di sana secara jelas firman Tuhan menggambarkan bagaimana keterbatasan hidup manusia itu yang pasti akan cepat berlalu, yakni seperti rumput, seperti hari kemarin, atau seperti suatu giliran jaga malam sekitar 4-5 jam, saudaraku. Seperti mimpi, pokoknya sangat singkat, terbatas, dan cepat berakhir. Walau masa hidup kita manusia 70-80 tahun, sebagaimana dikatakan dalam ayat 10 berbunyi, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jelas saudaraku, hal ini sebuah kenyataan yang perlu kita pahami, bahwa waktu hidup kita di bumi ini sangatlah singkat dan sementara. Berlalunya buru-buru dan melayang lenyap. Apalagi bila dibandingkan dengan waktu di mata Tuhan yang diungkapkan dalam ayat 4. Dikatakan sana 1000 tahun bagi manusia hanya seperti hari kemarin, seperti waktu jaga malam bagi Tuhan. Sangat-sangat singkat. Tapi herannya saudaraku, manusia biasanya tidak pernah sadar bahwa waktunya terbatas. Apalagi dia adalah seorang yang super sibuk, gila kerja, kuat, sehat, dan kaya. Dan orang seperti itu biasanya nyaris tidak ada waktu yang tersisa sedikit pun untuk beristirahat, berdoa, beribadah, melayani Tuhan, dan bersyukur. Celakanya lagi saudaraku, tidak ada waktunya untuk keluarga, untuk anak-anaknya sebagai harta warisan kekal. Ada juga orang yang dicecoki dengan pikiran bahwa karier dan uang yang melimpah adalah satu-satunya kesuksesan. Memang bisa saja dia sukses, bisa saja dia hebat, dan itu bisa didapatinya, tetapi kemudian ia harus membayarnya dengan depresi, kegelisahan, keletihan yang luar biasa, dan kehilangan peluang untuk menikmati hidup. Dan saudaraku, baru setelah murka Allah nyata, sebagaimana diungkapkan dalam ayat 7, di mana sudah tidak ada kesempatan lagi, barulah dia sadar bahwa waktunya terbatas. Sudah pensiun, sudah tua, tidak bisa apa-apa lagi. Segalanya serba kurang. Kurang umur, kurang sehat, kurang kemampuan, kurang kuat, kurang uang, kurang kuasa, dan lain-lain. Baru sadar kalau waktu yang miliki sangat terbatas dan sudah berakhir. Dan itu sudah terlambat toh. Oleh sebab itu, saudaraku, jangan pernah sekalipun kita menyia-nyiakan waktu, dan jangan biarkan waktu kita berlalu dengan sia-sia tanpa makna. Hiduplah dengan benar. Mari kita perhatikan dan kita ikuti doa Musa ini yang berbunyi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ayat 12. Sebab semakin kita menyadari betapa pentingnya waktu, semakin kita bijak dalam menjalani kehidupan ini. Dan semakin seseorang sadar akan pentingnya waktu, dia juga akan semakin memengaruhi waktu itu. Dia akan memengaruhi tingkat produktivitas dan kesungguhannya dalam menggunakan waktu dengan baik. Maka muncullah ungkapan, bekerjalah segiat mungkin, seolah-olah engkau akan hidup 1000 tahun lagi.
dan beribadahlah dan layanilah Tuhan dan sesama dengan sungguh-sungguh, seolah-olah engkau akan mati besok. Yang ketiga, memohon pengampunan Tuhan atas dosa-dosa kita. Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, doa Musa untuk memiliki hati yang bijaksana juga ditandai dengan kesadaran bahwa Allah bisa murka, dan murkanya itu dahsyat. Musa menggambarkan bagaimana manusia tidak akan bisa berlari dari murka Allah, sebab kehangatan murka Allah itu mengejutkan kita. Sekali lagi, mengejutkan kita. Ayat 7b. Tidak hanya itu saudaraku, kesalahan dan dosa yang kita sembunyikan sekalipun dalam lubuk hati kita yang terdalam, yang tidak diketahui manusia, akan terbuka jelas di hadapan Allah. Firman-Nya, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Tuhan, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di matanya, di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ibrani 4 ayat 13. Bukankah ayat ini peringatan yang jelas buat kita saat ini, saudaraku? Memang saudaraku, murka atau amarah Tuhan atau peringatan Tuhan itu bertujuan untuk menyampaikan atau mengingatkan serta menyadarkan kita agar kita kembali sebagai umat Tuhan yang mau bertobat, mengaku dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Saudaraku, bersedialah dengan rela hati memohon agar kemurahan Tuhan menyurutkan murka Tuhan, dan agar Dia kembali menyayangi kita, umatnya. Bertobatlah, mintalah pengampunan Tuhan. Saudaraku, mengembalikan dan mengenyangkan kita di waktu pagi dengan kasih setia-Nya, itu pasti membuat kita bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kita. Bandingkan ayat 4:14. Dan saya percaya hari-hari kita yang terbatas itu dapat lagi bermakna. Hidup kita juga menjadi hidup dalam kebenaran Tuhan, berbuah lebat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itu pasti sangat menyenangkan dan menyukakan hati kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, saat ini kita sedang memperingati keluarga, teman, sahabat, dan saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia dengan berbagai cara. Entah karena sakit, karena tua, karena kecelakaan, karena COVID-19, dan lain sebagainya. Mari kita berdoa seperti Musa yang menjadi doa kita saat ini, yakni mau dengan sukacita belajar dengan seksama, bersedia menghitung hari-hari kita yang terbatas, yang pasti berakhir, supaya kita berhati bijaksana. Berhikmat berarti takut akan Tuhan, dan semakin kita menyadari bahwa hanya Tuhanlah tempat perteduhan kita setiap saat, setiap waktu, setiap hari, dan tidak ada yang lain, maka kita juga akan semakin bersandar kepadanya, semakin mengandalkan Dia. Sebab Dialah Tuhan yang Maha Kuasa, turun-temurun, kekal adanya, yang awal dan yang akhir adanya. Selain itu, karena hidup kita sangat singkat, terburu-buru, bahkan pasti hilang lenyap, kembali menjadi debu. Mari kita isi hidup kita ini dengan bermakna. Mari kita gunakan kesempatan ini dengan baik, menjadi berkat bagi sesama sebaik mungkin. Kita juga harus bijak mengenal murka Tuhan, sehingga kita setiap saat memohon pengampunannya. Dan kita mau bertobat terus menerus
mau dipimpin oleh Roh Kudus untuk menjadi serupa dengan Kristus. Hati yang bijak, saudaraku, juga akan melahirkan kesungguhan untuk terus bekerja dan berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Sebagaimana Martin Luther, Bapak Reformasi itu mengatakan, saya akan bekerja seakan-akan Tuhan akan datang 1000 tahun lagi. Dan saya akan berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan, seakan-akan Tuhan akan datang esok hari. Dan jika Tuhan datang esok hari, saya akan tetap menanam buah apel ini. Itu mari kita gunakan waktu ini sekali lagi dengan bijaksana. Saya akan akhiri khotbah saya ini dengan ajakan untuk berdoa seperti Musa yang berkata, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita senantiasa hari-hari kami. Ayat 14. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.